Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini orang yang dia tuh penyanyi, ganteng, terkenal, romantis, dan tengah mengincar Memes Prameswari. Nah, harusnya Bang Billy sudah tahu, karena di beberapa unggahan dia sempat bilang, ya kalau kamu cari yang ganteng mungkin bukan aku, ya semacam itulah. Dan dia mulai terancam kalau nggak segera melakukan, melangsungkan, atau segera bertindak, ini semua akan hilang. Nggak usah tunggu lama, kita akan langsung selidiki melalui kartu saya, kira-kira akan seperti apa. Apakah benar ini akan mengarah ke sana? Kalau enggak, gimana caranya? Kalau iya, apakah Bang Billy harus move on kepada cewek ini? Apakah bisa? Nah, kita nggak usah lama, kita langsung lihat bahwa ini adalah sosok penyanyi dan bukan pendatang baru, karena sudah 4 tahun berusaha mendekati. Dan dengan semua yang diceritakan Memes, ya dia ini cukup terkenal. Dan dia ini melihat Memes ini sebagai sesuatu yang dia memiliki mantan-mantan, dan kayaknya pemberhentian berikutnya dia pengennya sama Memes. Dan kalau dilihat memang ya Memes ini seseorang yang dengan kondisi sekarang semua orang semakin tahu, baik terkenal dan tahu latar belakangnya seperti apa. Ini membuat orang-orang ini semakin ingin mendapatkan dia. Dan cowok ini pun yang selama ini kayaknya dia menemukan harta karun, ini sekarang kayaknya mulai panik. Karena 4 tahun ini dia berusaha dan berhasil menempatkan dirinya di sudut hati Memes, dan hubungannya berlangsung dengan baik gitu, seperti itu. Nah, karena terus Bilmes ini jadi trending, dianya jadi ketakutan, dan akhir-akhir ini semakin mendekati. Dan kalau kita lihat di sini, dia panik. Akhirnya dia mungkin saat-saat ini melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan sesuatu sebelumnya. Dan kita lihat Bang Billy ini kayaknya slow banget, nggak terlalu gitu. Jadi kalau melihat ini, cowok ini kayaknya rasanya aduh harus cepat nih, karena kalau begitu Billy Syahputra sudah bertindak, maka semuanya sudah terlambat. Dan kalau kita saksikan lagi, ini adalah satu hal yang persaingan yang nggak terlihat, tapi kayaknya ini tercium. Dan kalau nggak segera melakukan sesuatu, Billy ini akan gawat. Kita lihat bahwa seperti diceritakan, cowok ini adalah tipenya Memes banget. Seseorang yang bisa membuat dia feeling like a princess, membuat dia ini kayak diperhatiin banget, treatnya itu keren lah, seperti itu. Nah, tapi mungkin karena ya cowoknya sendiri pendekatannya ini juga slow, dan Memes juga mungkin tipikalnya nggak mau cepet-cepet ya, instan. Ini membuat saat ini selain panik, cowok ini kayaknya sekarang ini mulai merasa, apalagi setelah berita ini muncul, dia kayaknya mulai melangsungkan lebih gencar lagi di waktu mendatang. Tapi memang Memes ini nggak bisa, seperti tadi dibilang, nggak bisa instan, karena ada satu luka dengan si ekspatriat ini, Kaukasian ini, orang yang pernah punya rasa tapi dia ada di luar negeri ini tadi, sehingga dia pasti akan berhati-hati banget. Nggak segampang itu untuk mendapatkan dan mendaulat hati Memes Prameswari untuk langsung oke. Bahkan dilihat dari kata-katanya, interviewnya, Memes ini pun dengan Billy pun ini perlahan sekali dan hati-hati banget. Dia nggak mau salah. Kesannya kayak dia pengen ini yang terakhir, dan dia nggak mau buru-buru untuk menanggapi apapun itu, sehingga dia salah ngomong. Ingat ya, salahnya bukan karena sang mantan Billy, tapi lebih ke dia ini benar hati-hati, nggak pengen ini semua tuh terjadi. Karena ya itu tadi, bayangkan kalau kalian pengen endingnya itu bareng sama seseorang for the rest of your life, pengennya kan bukan gara-gara dijodohin sama netizen gitu, gara-gara memang hatinya ini cocok. Tapi memang ya netizen ini kan puluhan ribu jutaan orang. Kalau mereka lihat pantas, masa iya mereka salah? Masa salah bisa jutaan orang, ya kan? Jadi kalau menurut saya di sini, tetap Memes ini manusia biasa, wanita yang ingin semuanya berjalan secara natural dan nggak mau segala sesuatu ini instan dan diburu-buru. Dan kalau kita lihat lagi di kartu berikutnya ini tadi, selain terluka di masa lalu, Memes ini ingin semuanya ini berjalan seperti ya, kalau memang arahnya ke sini, temenan dulu, bikin acara bareng, konten bareng, ngobrol-ngobrol, bikinin makanan dan semuanya. Mungkin mirip sama Rizky Bilar dan Lesti. Kita tahu kalau mereka toh akan menikah, tapi ya karena ketemunya baru September kemarin, nggak terus diburu-buru gitu loh. Ini nggak sesuatu yang bisa di twist untuk cepat terjadi. Ini sesuatu yang harus pelan-pelan, harus memang pakai feeling. Dan kalau ini memang tepat, ya kita akan melihat sesuatu yang baik ini memang dimulai memang seperti itu. Sama kayak nanam
tanaman, kalau ini diburu-buru, diberikan obat yang akan bisa merangsang pertumbuhannya cepat, ya kita harus memiliki satu resiko yang harus kita ambil atau tanggung. Tapi kalau dilihat di sini, semuanya kayaknya pengen dibuat secara natural. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Dan kita lihat, kita juga menjadi saksi mereka berdua ini, antara sang putri dan pangeran kodok ini akan bisa saling ketemu. Apakah sang kodok ini akan jadi pangeran? Nah, kita akan lihat nanti. Dan memang Memes tipikal orang yang gak mau mengumbar ini. Bahkan ya, penyanyi ini pun kita baru tahu sekarang. Ternyata kita nggak pernah tahu. Dan kalaupun dengan Bang Billy, kalau dia memberikan satu statement bahwa dia nggak pengen mengumbar, jangan-jangan sebenarnya di balik layar mereka ini udah sesuatu. Tapi Billy ini kan tipikal orang yang nggak bisa menyembunyikan apapun ya. Kayaknya nggak juga. Tapi jangan-jangan iya. Menurut kalian gimana sih? Coba tulis komen kalian di bawah ini. Tapi kalau saya bilang, kalau Billy nggak melangsungkan yang lebih ekstrim sekarang ini cowok ini akan bisa dengan melenggang, dia akan mendapatkan apa yang harusnya Billy dapatkan, dan ini akan hilang. Ya, memang akhirnya kita akan tahu bahwa ini nggak gampang, karena Memes ini sering merasa insecure saat Billy terus kemudian dijodohkan sama cewek lain, dia ditunjukkan menyukai wanita lain dan sebagainya. Memes merasa bahwa dia sebagai pendatang baru, ini ngerasa kalau ya, dia bukan siapa-siapa. Dengan ya wajahnya dia yang ya dia cantik, tapi yang ini lebih cantik. Dia itu terkenal dan lagi naik daun, tapi itu papan atas gitu loh. Dan dia ngerasa kalau dirinya ini jangan-jangan nggak pantas ya sama Billy. Nah ini loh yang harus kalian dukung. Coba kalian tulis di sini bahwa Memes itu pantas untuk Billy, dan berikan semangat, karena saya pikir hanya kalian semua yang akan bisa membawa satu semangat yang besar ke hatinya untuk bisa mewujudkan apapun yang kalian semua inginkan. Dan akhirnya pun dia sekarang harus menghadapi sesuatu yang memang ini klise lah, terjadi dengan semua artis. Saat terus kemudian dia dibully, di-hate gara-gara orang-orang yang menginginkan Billy harusnya sama orang lain, nggak sama Memes, terus kemudian mengancam dia, mend-DM dia, membuat ibunya menangis, membuat banyak hal yang nggak pantas, bahkan Memes harus menghapus ini semua. Ini kita lihat dari unggahan di hipnotisnya Uya Kuya. Silakan tonton, subscribe juga channel Uya Kuya TV, dan bener ya, Uya Kuya TV ya. Dan kalau saya lihat di sini, ini adalah satu upaya yang dia ini harus benar-benar kalahkan dirinya ini untuk bisa selalu ya kuat menghadapi hate atau komen-komen yang tidak diinginkan dari orang-orang ini. Dia tahu bahwa ini adalah satu paket saat dia berusaha untuk dekat dengan Billy Syahputra, bahwa ya masa lalu ini kan masih baru banget terjadi. Nggak mungkin segampang itu orang-orang yang masih pengen Billy ini dengan seseorang yang lain, yang terus marah-marah, dan ini mungkin terjadi di artis yang lain, terjadi di mantan Bang Billy yang lain. Nggak usah diambil pusing. Dan ini saya pikir sih satu hal ya, kalau dibilang tadi itu, kalau di antara 90 sekian persen, ini cuma persentase yang kecil sekali. Jadi go for it, Mes, jangan takut. Dan kalau dilihat lagi dan akhirnya dia mengaku, di antara si penyanyi ini, boleh kalian tenang bahwa ternyata Memes ini masih memilih Bang Billy. Dan dia bilang katanya, kalau harus memilih, mendingan memilih sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan kayaknya sih ini mengarah ke sesuatu yang positif. Jadi kalau kita lihat, Memes ini nggak terlalu ambisius. Jadi kalau dibilang dia pansos sama Bang Billy, enggak juga. Kalau dibilang dia ini sekarang dengan apapun yang dia inginkan, ya dia hanya ingin ini semua berjalan secara natural. Dan kalau dia udah ngomong kalau dia memilih Billy, ini sebenarnya adalah sesuatu sinyalemen positif yang harusnya terjadi. Dan dia nggak pengen ini diburu-buru. Sekali lagi, dia tahu bahwa ini semua takes time. Berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, dan dia selalu bilang kalau ini menunggu ya sinyal dari mama. Dan so far mamanya ini menyetujui, dan ada satu kata yang cukup manis, satu kata yang menenangkan hati semua orang, termasuk saya yang berharap mereka ini bersama. Saya ini member-member awal Bilmes loh, by the way. Dia bilang kalau dia nggak pengen, intinya adalah ini semua terjadi, dan malah kalau diburu-buru terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, hubungannya ini tadi terus kemudian menjadi nggak baik. Karena apapun hubungan antara Billy dan Memes bilang sesuatu yang saya bilang ini indah banget. Dia bilang dia selalu pengen Billy itu selalu ada dalam hidupnya. Kebayang nggak? Kalau saya bilang ini bisa diartikan satu kata-kata yang ya formalitas, tapi kalau dilihat dari mimiknya, ini harapan dia kayaknya memang pengen bareng sama Billy for the rest of her life. Maka Bang Billy, tunggu apa lagi? Segerakan saja.
Dan kalian semua adalah katalisator yang akan membuat Billy Syahputra ini bertindak. Jangan diam saja, jangan tinggal diam. Tulis komen di sini, tulis komen di mana-mana. Suruh Billy memang segera mengambil hadiahnya ini tadi. Bukan artinya membarangkan memes, tapi artinya adalah ini hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Billy yang sudah sabar selama ini. Dan saya pikir di umur Billy sekarang mau apa lagi sih? Bener gak? Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih sudah menonton tayangan yang sebelumnya juga. Karena sebelumnya adalah apa yang membuat saya bisa membicarakan tentang ini. Dan apapun itu untuk kalian semua, all the best for you. Yang merayakan Ramadan dan Idul Fitri akan bisa merayakan walaupun tanpa mudik. Untuk teman-teman yang berharap libur terus kemudian gak boleh bepergian, ini juga sabar untuk menanti liburan yang berikutnya. Intinya kita harus saling menjaga. Karena varian baru dari India ini tidak main-main. Jangan biarkan ini masuk dan jangan biarkan dia merenggut apapun yang sudah tinggal yang kita miliki ini untuk diambil selama-lamanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.